Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Rahab, nomor induk mahasiswa 1914 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi angkatan 2019 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Company Growth, Investment Opportunity Set, dan Debt Covenant terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor consumer good yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022 dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Venus Fernando Firdaus, MMMT. Selanjutnya, latar belakang masalah. Fenomena yang terdapat dalam latar belakang masalah penelitian ini yaitu terdapatnya manipulasi laporan keuangan perusahaan untuk menciptakan investor confidence dan terjadinya overstate laba dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajerial perusahaan. Selanjutnya terdapat konfirmasi kerugian yang relatif tinggi, pengakuan pendapatan dapat menyebabkan pengurangan laba perusahaan. Berikutnya, studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi memperoleh kesimpulan yang berbeda-beda. Dan di kalangan peneliti masih bisa diperdebatkan apakah konservatisme akuntansi adalah ide yang bagus atau tidak. Selanjutnya, dari latar belakang masalah yang telah saya jelaskan, maka saya merumuskan masalah yaitu yang pertama, apakah pertumbuhan perusahaan atau company growth memiliki pengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah tingkat peluang investasi atau investment opportunity set memiliki pengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah perjanjian hutang atau debt covenant memiliki pengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang keempat, apakah faktor-faktor seperti pertumbuhan perusahaan atau company growth memiliki tingkat peluang investasi atau investment opportunity set dan perjanjian hutang atau debt covenant memiliki pengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dari rumusan masalah dan masalah yang telah saya jelaskan, maka teori yang saya gunakan dalam skripsi ini yaitu signaling theory atau teori sinyal, agensi teori atau teori agensi, dan positive accounting theory atau teori akuntansi positif. Berikut beberapa penelitian terdahulu terdapat nama dan tahun serta judul yang saya jadikan referensi dalam skripsi ini. Dari judul dan permasalahan penelitian ini, maka saya membuat kerangka pemikiran yang dapat dilihat dalam presentasi ini yaitu company growth sebagai variabel X1, investment opportunity set sebagai variabel X2, dan debt covenant sebagai variabel X3 dengan hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 yang menuju konservatisme akuntansi sebagai variabel Y. Selanjutnya, terdapat kotak yang mengelilingi variabel X1, X2, dan X3 sebagai hipotesis 4. Artinya, secara bersama-sama variabel X1 dan X2 dan X3 berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap konservatisme akuntansi. Dari kerangka pemikiran tersebut, maka saya membuat pengembangan hipotesis yaitu yang pertama, company growth berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Yang kedua, investment opportunity set berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor consumer good yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Yang ketiga, debt covenant berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor consumer good yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Dan yang keempat, company growth, investment opportunity set, dan debt covenant secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausal komparatif dan variabel independen dalam penelitian ini yaitu company growth, investment opportunity set, dan debt covenant. Lalu, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu konservatisme akuntansi. Sedangkan populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Sampel dalam penelitian ini yaitu 20 perusahaan selama periode 3 tahun 2020 sampai 2022, sehingga total sampel penelitian ini adalah 60. Lalu, pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software IFIS 12.
Data panel yang digunakan dalam rancangan analisis ini terdiri atas 3 model, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model, yang selanjutnya akan dilakukan uji berpasangan untuk masing-masing model, yaitu uji Chow, uji Hosman, dan uji Langrench multiplier. Selanjutnya, dalam analisis regresi data panel, terdapat hasil uji Chow yang diperoleh dari nilai probabilitas chi-square, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Maka model yang terpilih adalah Fixed Effect Model atau FEM. Selanjutnya, hasil uji Hosman yang diperoleh dari nilai probabilitas cross-section random, yaitu 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Maka model yang terpilih adalah Fixed Effect Model atau FEM. Selanjutnya, dalam hasil uji Langrench multiplier diperoleh dari nilai Bose-Pagan, yaitu 0,2536 lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak dan HO diterima. Maka model yang terpilih adalah Common Effect Model atau CEM. Selanjutnya, hasil uji penilaian model, yaitu uji Chow dengan hipotesis HO diterima apabila cross-section F lebih besar dari 0,05 dan HA diterima apabila cross-section F lebih kecil dari 0,05. Maka model yang terpilih ialah Fixed Effect Model. Lalu uji Hosman dengan hipotesis AO diterima apabila probabilitas F lebih besar dari 0,05 dan HA diterima apabila probabilitas F lebih kecil dari 0,05, maka model yang terpilih ialah Fixed Effect Model. Selanjutnya, uji Langrench multiplier. Dengan hipotesis HO diterima jika prob Bose-Pagan lebih besar dari 0,05 dan HA diterima jika probabilitas Bose-Pagan lebih kecil dari 0,05. Maka model yang terpilih ialah Common Effect Model. Hasil pengujian model regresi data panel adalah untuk memperkuat kesimpulan pengujian berpasangan. Berdasarkan kesimpulan dari uji pendekatan estimasi model yang terpilih adalah Fixed Effect Model atau FEM, yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Selanjutnya, analisis regresi data panel. Tabel 4.14 hasil regresi Fixed Effect Model atau FEM. Uji T atau uji parsial. Yang pertama, company growth. Mendapatkan nilai koefisien sebesar minus 0,078537 dan T hitung sebesar minus 0,812964 dengan probabilitas sebesar 0,4214 lebih besar dari 0,05. Yang kedua, investment opportunity set mendapatkan nilai koefisien sebesar minus 0,299455 dan T hitung sebesar minus 0,622623 dengan probabilitas sebesar 0,5374 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, yang ketiga, debt covenant mendapatkan nilai koefisien sebesar 1,471055 dan T hitung sebesar 7,496036 dengan probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan uji F atau uji simultan, nilai F hitung sebesar 4,584671 dengan probabilitas 0,000024 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, hasil uji hipotesis memberikan bukti bahwa variabel company growth berpengaruh negatif dengan tidak signifikan terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor consumer good yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Yang kedua, hasil uji hipotesis memberikan bukti bahwa variabel investment opportunity set berpengaruh negatif dengan tidak signifikan terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor consumer good yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Yang ketiga, hasil uji hipotesis memberikan bukti bahwa variabel debt covenant berpengaruh positif dengan signifikan terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor consumer good yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Dan yang keempat, hasil uji hipotesis memberikan bukti bahwa variabel company growth, investment opportunity set, dan debt covenant secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dengan signifikan terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor consumer good yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Kesimpulan selanjutnya dalam bentuk bagan, yaitu company growth sebagai variabel X1 berpengaruh negatif dengan tidak signifikan terhadap konservatisme akuntansi sebagai variabel Y
Investment opportunity set sebagai variabel X2 berpengaruh negatif dengan tidak signifikan terhadap konservatisme akuntansi sebagai variabel Y, dan debt covenant sebagai variabel X3 berpengaruh positif dengan signifikan terhadap konservatisme akuntansi sebagai variabel Y, dan secara bersama-sama atau simultan, company growth, investment opportunity set, dan debt covenant berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Berikut saran dari peneliti bagi perusahaan. Pihak perusahaan diharapkan memberikan informasi yang lebih rinci dan akurat lagi dalam memperhitungkan depresiasi perusahaan agar pihak luar atau eksternal perusahaan tidak merasa disesatkan karena hal ini merupakan kepercayaan yang seterusnya akan melekat di mata calon investor. Sedangkan bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor atau calon investor dalam membuat keputusan untuk menanamkan saham pada perusahaan. Mereka juga diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam menganalisis kinerja perusahaan sehingga investasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai ekspektasi. Untuk menyarankan investor, disarankan agar tidak terlalu tertarik dengan perusahaan besar. Mereka harus percaya bahwa semakin besar dan terkenal perusahaan, semakin besar labanya setiap tahunnya. Dan bagi peneliti selanjutnya, sangat disarankan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang serupa akan memasukkan variabel tambahan yang mungkin berdampak pada konservatisme akuntansi. Untuk melakukan ini, peneliti akan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik lagi dengan memberikan penjelasan lebih mendalam dan deskriptif tentang konservatisme akuntansi. Demikian presentasi yang telah saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.